Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan penelitian kuantitatif tentang kemampuan menulis puisi bebas kelas 7 MTS Pancasila Kota Bengkulu yang disusun oleh Clara Penia NIM 1911290019 kelas 6A Tadris Bahasa Indonesia. Dosen pengampu Ibu Hetty Ospita MPD. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Ayat 1 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sekolah merupakan lingkungan yang sengaja dibuat untuk membina anak-anak ke arah tujuan tertentu, khususnya untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan sebagai bekal di kemudian hari. Semua itu berlaku dalam semua jenjang pendidikan, dari perguruan tinggi sampai sekolah dasar sekalipun, termasuk SD Negeri Karangmuni. Proses pelaksanaan pembelajaran di SD Negeri Karangmuni menggunakan kurikulum KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan tahun 2006. Di dalam kurikulum terdapat berbagai macam mata pelajaran. Salah satunya adalah bahasa Indonesia. Di dalam pembelajaran bahasa Indonesia, komunikasi sangatlah penting. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa Indonesia mengupayakan peningkatan kemampuan siswa untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Menurut Henry Guntur Taringan 2008, menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang digunakan untuk komunikasi secara tidak langsung dan secara tidak tatap muka. Menulis juga merupakan kegiatan yang produktif dan ekspresif. Sejalan dengan itu, menurut Henry Guntur Tarigan 2008, menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa dan gambaran grafik tersebut. Bab 2. Landasan teori. A. Tinjauan pustaka. 1. Pembelajaran sastra. A. Hakikat pembelajaran sastra. Sulastriningsih dan Mahmuda 2007 menyatakan bahwa sampai kini terjadi perdebatan yang berkepanjangan tentang pengajaran sastra. Ada yang menginginkan agar pengajaran sastra diajarkan secara terpisah dengan pengajaran bahasa, dan ada pula yang menyarankan agar pengajaran sastra diajarkan secara terpadu dengan pengajaran bahasa. Pihak yang setuju pengajaran sastra diajarkan terpadu karena mereka berpendapat bahwa sastra memang merupakan bagian dari bahasa. Oleh karena itu, pengajaran bahasa dan sastra sangat sulit dipisahkan. Dengan demikian, walaupun pengajaran sastra merupakan pengajaran seni, ia tetap merupakan bagian dari pengajaran bahasa. Artinya, tidak hanya secara substansial, pengajaran sastra bagaimanapun akan membantu pengajaran bahasa. B. Fungsi pembelajaran sastra. Wardani dalam Sulastriningsih dan Mahmuda tahun 2007 mengemukakan fungsi sastra adalah untuk: yang pertama, melatih keterampilan berbahasa; yang kedua, menambah pengetahuan tentang pengalaman hidup manusia seperti adat istiadat, agama, dan kebudayaan; yang ketiga, membantu mengembangkan diri pribadi; yang keempat, membantu pembentukan watak. Modi tahun 1971 dalam Sulastriningsih dan Mahmuda tahun 2007. Yang kelima, memberi kenyamanan, keamanan, dan kepuasan melalui kehidupan manusia dalam fiksi. Yang keenam, meluaskan dimensi kehidupan dengan pengalaman-pengalaman baru, hingga dapat melarikan diri sejenak dari kehidupan yang sebenarnya.
Lasli Starla tahun 1973, dan Sulastriningsih dan Mahmuda tahun 2007. C. Tujuan pembelajaran sastra. Bahasa dan sastra adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena sastra menggunakan bahasa sebagai media penyampaiannya. Tujuan pembelajaran sastra di sekolah menurut Mahmuda dan Sulastriningsih tahun 2007 juga inklusif dalam pembelajaran bahasa. Dari 4 tujuan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, hanya 2 berkaitan dengan pembelajaran sastra, yaitu yang pertama, siswa mampu menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Yang kedua, siswa menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khasan budaya dan intelektual manusia Indonesia. Depdiknas dalam Mahmuda dan Sulastriningsih tahun 2007. 2. Jenis-jenis sastra. A. Puisi. Puisi selalu berubah-ubah sesuai dengan evolusi selera dan perubahan konsep estetikanya. Raffarer dalam Prabowo tahun 1987. Meskipun demikian, orang tidak akan dapat memahami puisi secara sepenuhnya tanpa mengetahui dan menyadari bahwa puisi itu karya estetis yang bermakna, yang mempunyai arti, bukan hanya sesuatu yang kosong tanpa makna. Puisi yaitu mengekspresikan pemikiran yang membangkitkan perasaan, yang merangsang imajinasi panca indera dalam susunan yang berirama. Semua itu merupakan sesuatu yang penting, yang direkam dan diekspresikan, dinyatakan dengan menarik dan memberi kesan. Puisi itu merupakan rekaman dan interpretasi pengalaman manusia yang penting, diubah dalam wujud yang paling berkesan. Pradopo tahun 1987. Sebagai karya seni itu puitis, kata puitis sudah mengandung nilai keindahan yang khusus untuk puisi. Bagaimanakah sifat yang puitis itu? Sukar untuk memberi definisi puitis itu, juga sukar mengurangi bagaimana sifat-sifat yang disebut puitis itu. Hanya saja sesuatu itu atau khususnya dalam karya sastra disebut puitis bila hal yang membangkitkan perasaan, menarik perhatian, menimbulkan tanggapan yang jelas. Secara umum, bila hal yang menimbulkan keharuan itu bermacam-macam sekali, maka puitisan itu pun bermacam-macam. Kepuitisan itu dapat dicapai dengan bermacam-macam cara, misalnya dengan bentuk visual, tipografi, susunan bait, dan bunyi, persajakan, asonansi, aliterasi, kiasan bunyi, lambang rasa, dan orkestrasi, dengan pemilihan kata atau diksi, bahasa kiasan, sarana retorika, unsur-unsur ketatabahasaan, gaya bahasa, dan sebagainya. Dalam mencapai kepuitisan itu, penyair mempergunakan banyak cara sekaligus, secara bersamaan untuk mendapatkan jaringan efek puitis yang sebanyak-banyaknya. Altenburg dalam Pradopo tahun 1987, yang lebih besar daripada pengaruh beberapa komponen secara terpisah penggunaannya, antara unsur pernyataan atau ekspresi, sarana kepuitisan yang satu dengan yang lainnya saling membantu, saling memperkuat dengan kesejajaran ataupun pertentangannya. Semua itu untuk mendapatkan kepuitisan seefektif mungkin, seintensif mungkin. Namun, untuk mengetahui kepuitisan puisi lebih lanjut, perlulah lebih dahulu diketahui unsur-unsur pembentuk puisi, supaya pengetahuan tentangnya lebih mendalam. Hal ini mengingatkan bahwa puisi itu merupakan sebuah struktur yang kompleks, maka perlu dianalisis untuk memahaminya secara penuh. Pendapat lain yaitu Wirjosoedarmo dalam Aziz dan Andi Syukri tahun 2011, puisi sebagai karangan terikat. Puisi adalah kata-kata terindah dari susunan yang terindah, sehingga tampak seimbang, simetris, memiliki hubungan yang erat antara satu unsur dengan unsur lainnya. Samuel Taylor Coleridge dalam Aziz tahun 2011, Shirley dalam Aziz tahun 2011, puisi adalah rekaman detik-detik yang paling indah dalam hidup manusia, misalnya hal-hal yang mengesankan dan menimbulkan keharuan, kebahagiaan, kegembiraan, kesedihan, dan lain-lainnya.
Jadi, dari sekian banyak pendapat yang telah dipaparkan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa puisi adalah suatu luapan rasa atau senang, sedih, takut oleh pengarang dengan bahasa yang puitis dan indah, serta diungkapkan dengan siangkan hingga pembaca atau pendengar sulit memaknainya. Tapi mereka hanyut dalam kata-kata yang tercipta. Dilanjut, puisi adalah ekspresi yang sengaja dinyatakan oleh penyair dalam mengkonkretkan endapan-endapan yang di dalam dirinya. Wardoyo 2013, sedangkan Wahyuni tahun 2014 mendefinisikan puisi sebagai salah satu bentuk karya sastra yang diwujudkan dengan kata-kata yang indah dan bermakna dalam. Bahasa yang digunakan dalam puisi sering terdengar indah atau juga disebut puitis. Bab 3. Metodologi penelitian. A. Variabel dan desain penelitian. Yang pertama, variabel penelitian. Menurut Effendi tahun 1982, variabel penelitian sebagai sebuah konsep yang mengandung variasi nilai. Sementara Sugiono tahun 2016 mendefinisikan variabel penelitian sebagai suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, organisasi, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sugiono tahun 2016. Variabel penelitian sudah dipasti memiliki sifat beragam atau bervariasi. Variasi nilai pada variabel penelitian ini menunjuk pada ragam karakteristik berbeda antar satu dengan yang lainnya. Berdasarkan judul penelitian ini, yakni Kemampuan Menulis Puisi Bebas kelas 7 MTS Pancasila Kota Bengkulu, variabel diamati dalam penelitian ini adalah kemampuan menulis puisi bebas. 2. Desain penelitian. Pengertian desain penelitian adalah rangkaian produksi dan metode yang dipakai untuk menganalisis dan menghimpun data untuk menentukan variabel yang akan menjadi topik penelitian. Selain pengertian tersebut, juga bisa didefinisikan sebagai strategi yang dilakukan peneliti untuk menghubungkan setiap elemen penelitian dalam sistematis sehingga dalam menganalisis dan menentukan fokus penelitian menjadi lebih efektif dan efisien. Menurut para ahli, desain penelitian dapat diartikan sebagai suatu rencana kerja yang struktur dalam hal hubungan-hubungan antara variabel secara komprehensif. Sedemikian rupa agar hasilnya risetnya dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan riset. Rencana tersebut mencakup hal-hal yang akan dilakukan preset, mulai dari membuat hipotesis dan implikasinya secara operasional sampai analisis akhir. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lebih dan kurang saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.